Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih Nice Christophe Galtier memuji permainan AC Milan dan juga aksi striker barunya Olivier Giroud. Milan baru saja menggelar laga uji coba pramusim mereka berduel melawan Nice di Allianz Riviera Minggu 1 Agustus 2021. Di laga tersebut, AC Milan tertinggal lebih dahulu dari Nice. Gawang Mike Maignan dijebol oleh penalti Amine Gouiri pada menit ke-59. Namun AC Milan tak butuh waktu lama untuk bisa menyamakan skor. Giroud menjebol gawang Nice 7 menit berselang melalui tandukannya. Usai pertandingan, Christophe Galtier memuji penampilan AC Milan. Ia menyebut Olivier Giroud dan kawan-kawan tampil apik meski tak main full tim dan juga jelas tak dalam kondisi terbaiknya. Kami menghadapi lawan dengan kualitas hebat, bahkan jika mereka tidak dalam kondisi terbaiknya, tim yang finish kedua di Liga, katanya kepada Milan TV. Namun demikian, ia juga tak melupakan timnya. Ia mengatakan Nice menunjukkan semangat juang yang jempolan. Kami meningkatkan dalam intensitas dan kecepatan dibanding dengan pertandingan persahabatan sebelumnya. Ada keinginan dan semangat, serunya. Namun Christophe Galtier juga memberikan pujian kepada striker anyar AC Milan Olivier Giroud. Ia menyebutkan pemain Prancis itu memang sulit dibendung dalam urusan duel-duel udara. Saya minta maaf atas gol tersebut, karena ini adalah gol ketiga yang kami kebobolan dalam periode pramusim ini. Tetapi tidak mudah untuk menahan pemain hebat seperti Olivier Giroud yang merupakan tukang sundul yang tangguh, pujinya. Setelah melawan Nice, AC Milan akan kembali menggelar uji coba lagi. Olivier Giroud dan kawan-kawan akan berduel melawan Valencia dan kemudian Real Madrid. Progres apik yang ditunjukkan musim lalu membuat AC Milan digadang-gadang sebagai penantang gelar terkuat di Serie A 2021-2022. Namun kata David Calabria, Rossoneri lebih baik kalau tidak diunggulkan sama sekali. Selama beberapa tahun terakhir, AC Milan hampir tak pernah masuk ke dalam bursa calon juara Serie A. Keterpurukan yang dialami mereka membuat kejadian pergantian pelatih kerap terjadi hampir di setiap musimnya. Penurunan prestasi AC Milan ditandai pemecatan Massimiliano Allegri di tahun 2014. Sejak saat itu, kursi kepelatihan diduduki oleh 9 pelatih yang berbeda termasuk nahkodanya saat ini yaitu Stefano Pioli. Bahkan, menjelang akhir musim 2019-2020, banyak rumor yang mengatakan kalau Pioli bakal dipecat dan digantikan oleh Ralf Rangnick. Namun pada akhirnya, Rossoneri memilih bertahan dan memberikan kontrak baru kepada Stefano Pioli. Keputusan manajemen Milan terbukti benar. Pada awal musim 2020-2021, Rossoneri tampil ganas dan sempat menduduki posisi puncak dalam klasemen sementara Serie A. Sementara dua kandidat juara lainnya, Juventus dan Inter Milan keluar masuk 4 besar. Sayangnya, mereka kehabisan bensin ketika memasuki tahun 2021. Beberapa hasil buruk membuat tahta klasemen diambil oleh Inter Milan yang kemudian melaju mulus hingga menjadi juara. Walaupun menurun di pertengahan musim, AC Milan mampu mengakhiri kompetisi sebagai runner-up. Ini menjadi tanda yang baik buat Rossoneri dan publik pun mulai menyebut mereka sebagai salah satu kandidat juara musim depan. Tahun lalu kami finish di peringkat 2 dan tidak ada yang berpikir bahwa kami bisa meraih hasil itu. Karena unggulan juara adalah tim yang bisa menduduki 4 besar di musim sebelumnya, kata Calabria kepada Corriere dello Sport. Calabria yang kerap menjadi andalan di sisi kanan sektor pertahanan Rossoneri merasa nyaman dengan label klub kuda hitam. Ia malah yakin AC Milan akan lebih baik dengan status tersebut ketimbang sebagai penantang gelar. Jika tidak ada yang mempercayai kami sekarang, itu lebih baik. Targetnya adalah terus berkembang, kata pria berusia 24 tahun itu. Tim harus melanjutkan proses pertumbuhan dan tahun ini sebuah langkah baru sedang menunggu karena kami bakalan bermain di Liga Champions dan akan menjalani pertandingan level top lainnya, tutupnya. Saat ini, AC Milan tengah mempersiapkan diri untuk menyambut musim baru dengan menjalani serangkaian laga uji coba. 3 pertandingan telah dilewati dengan rekor 2 kemenangan dan 1 hasil imbang plus 12 gol berhasil diciptakan.
Fakta mengenai spekulasi yang menyebutkan AC Milan tinggal selangkah lagi mendaratkan winger Rubin Kazan-Vika Kvaratskhelia dikabarkan telah terkuak. Beberapa waktu yang lalu, Meta Ratings menyebutkan bahwa Kvaratskhelia akan melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Dengan mantan pemain bertahan raksasa Serie A Kakak Berkaladze turut membantu terwujudnya transaksi tersebut musim panas ini. Ayah pemain internasional Georgia tersebut telah mengungkapkan kepada media bahwa putranya dipastikan tidak akan lagi bermain di Rusia dan akan hijrah ke salah satu klub di 5 liga besar Eropa. Dan hotel tersebut menyebutkan bahwa AC Milan merupakan destinasi yang dimaksud. Kini, Tuttosport menyebutkan rumor yang mengklaim Rossoneri tinggal selangkah lagi mengamankan servis winger 20 tahun tersebut merupakan spekulasi tanpa dasar. Setidaknya untuk saat ini, klub Serie A tersebut memang pernah dikaitkan dengan sang pemain, namun saat ini mereka memiliki cukup banyak pilihan di posisi tersebut sehingga manajemen perlu melepas salah satu bintang mereka terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih jauh. Kvaratskhelia sendiri telah membela Rubin Kazan sejak tahun 2019 dan selama periode tersebut ia telah memainkan 51 pertandingan dengan membukukan 7 gol dan 13 umpan gol, namun tampaknya hijrah ke Italia terutama ke AC Milan untuk saat ini masih jauh. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan situasi akan berubah mengingat sifat alami bursa transfer yang cenderung dinamis. Olivier Giroud langsung mencetak gol dengan sentuhan pertamanya dalam jersey AC Milan. Striker Prancis ini tampaknya siap membuktikan diri sebagai pembelian tepat bagi Rossoneri. AC Milan menuntaskan pembelian Giroud dari Chelsea beberapa pekan yang lalu. Transfer ini saling menguntungkan. Giroud butuh menit bermain, AC Milan butuh striker pencetak gol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Giroud diduga bakal jadi pelapis Zlatan Ibrahimovic pada musim 2021-2022 mendatang. Namun, ternyata kualitas Giroud jauh lebih baik dari dugaan awal. Gol pertamanya untuk AC Milan sudah bisa jadi bukti awal bahwa Giroud bisa banyak membantu AC Milan musim depan. Minggu 1 Agustus 2021, AC Milan ditahan imbang Nice dalam duel uji coba pramusim. AC Milan kebobolan terlebih dahulu, beruntung Giroud bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Giroud baru turun bermain di menit ke-61. 4 menit berselang, dia mencetak gol dengan menyundul tendangan bebas Samu Castillejo. Ini adalah gol pertama Giroud dengan sentuhan pertamanya untuk AC Milan. Torehan impresif untuk striker 34 tahun yang sempat lama tidak bermain. Gol itu juga jadi langkah awal ideal dalam babak baru karir Giroud. AC Milan bisa jadi kesempatan yang ideal baginya untuk membuktikan diri. Giroud datang ke AC Milan saat klub Italia itu berada dalam kondisi yang cukup bagus. Musim 2020-2021 lalu, AC Milan mengunci gelar runner-up Serie A di bawah Inter Milan. Meski begitu, AC Milan baru kehilangan Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma, pukulan yang cukup berat. Untungnya AC Milan merespon di bursa transfer Fikayo Tomori dan Sandro Tonali sudah dipermanenkan. Nah, Giroud tiba membandingkan posisi Mario Mandzukic yang memutuskan pergi. Seharusnya Giroud bisa mengisi slot striker dengan baik dalam skuad Pioli. Diprediksi Pioli masih akan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic musim depan. Namun, Zlatan sudah 39 tahun, dia rentan cedera. Disinilah Giroud berperan sebagai opsi yang bisa diandalkan. AC Milan dikabarkan masih berharap bisa memegang kendali atas masa depan bintang Atalanta Matteo Pessina, namun ada dua masalah yang mungkin akan menghalangi mereka. Tuttosport menyorot bagaimana Rossoneri akan menerima komisi 50% dari penjualan Pessina di masa depan jikalau dia memutuskan melepasnya. Karena itulah, jika sang pemain hengkang musim panas ini, mereka bakal memperoleh tambahan pendapatan yang cukup menarik. Kendati demikian, Atalanta jelas tidak ingin menjual pemain internasional Italia tersebut pada Mercato kali ini, mengingat mereka akan lebih memilih melepas bintang lain seperti Josip Ilicic yang menariknya telah dikaitkan dengan AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini. Akan tetapi, jika ia bertahan selama satu musim lagi hingga mencatat 100 penampilan resmi bersama klub Bergamo, maka secara otomatis klausul pembelian 50% tersebut akan dihapus. Sebelumnya, sempat ada isu bahwa
bahwa Inter Milan telah menggelar negosiasi dengan Ladea terkait gelandang 24 tahun tersebut, mengingat kubu Simone Inzaghi ingin merekrut sang pemain pada tahun 2022 mendatang sehingga ia bisa lebih matang dengan menjalani satu musim lagi di Bergamo dan menghindari kewajiban memberikan komisi besar kepada Rossoneri. Pessina merupakan produk jebolan Akademi Milan yang dilepas ke Atalanta pada bursa transfer musim panas 2017 silam saat mereka mendengarkan Andrea Conti yang justru gagal bersinar sejak hijrah ke San Siro dan justru kerap dihantam cedera. Bintang Borussia Dortmund Julian Brandt dikabarkan menjadi target terbaru AC Milan untuk mengisi posisi playmaker baru klub pada bursa transfer musim panas ini. Perburuan Rossoneri untuk mencari pengganti Hakan Calhanoglu terus berlanjut, mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara kini melirik calon target baru dari Jerman guna mengisi posisi playmaker baru klub. Daftar pemain yang berpeluang menjadi gelandang serang baru AC Milan dapat dikatakan cukup panjang dengan nama-nama seperti Nikola Vlasic, Josip Ilicic, James Rodriguez, dan lain-lain terus diperbincangkan di media dalam beberapa pekan terakhir ini. Kini, menurut kabar dari Milan Live, nama baru pun masuk dalam daftar panjang tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Brandt dari Borussia Dortmund, sosok serba bisa yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun sebagai winger. Bintang 25 tahun tersebut secara khusus dikagumi oleh Direktur Olahraga Rossoneri Ricky Massara yang telah mengikuti perkembangannya sang pemain cukup lama meskipun tak ada langkah konkret yang ia lakukan. Pemain internasional Jerman tersebut kabarnya dihargai di kisaran 25 juta euro atau sekitar 400 miliar dan Dortmund bahkan bersedia melepasnya musim panas ini. Kendati demikian, raksasa Bundesliga tersebut tampaknya tidak tertarik menerima proposal pinjaman. Selain AC Milan, Maurizio Sarri yang kini melatih Lazio juga tengah memantau Brandt yang siap mengambil langkah pasti untuk memboyongnya ke Olimpico jika Joaquin Correa benar-benar meninggalkan klub. AC Milan terus berupaya melobi Chelsea terkait potensi perekrutan Hakim Ziyech. Sejumlah media Italia bahkan mengklaim calon pengganti Hakan Calhanoglu itu kesemsem dengan San Siro. Selepas kepergian Hakan Calhanoglu, AC Milan praktis tak memiliki gelandang kreatif di lini tengah. Beberapa pemain diincar namun urung membuahkan hasil. Sosok Hakim Ziyech lantas muncul ke permukaan. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah berbicara dengan agennya. Ziyech tertarik bergabung dengan AC Milan karena satu tempat utama dipastikan menjadi miliknya. Sementara di Chelsea, ia harus rela dirotasi berkali-kali karena menumpuknya stok playmaker di sana. Namun tidak mudah untuk meyakinkan Chelsea karena The Blues tampaknya tidak mau menjual pemain tersebut dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Kedua klub dalam hubungan baik setelah kepindahan Fikayo Tomori dan Olivier Giroud ke AC Milan dari Chelsea musim panas ini. Jadi ada harapan Rossoneri bisa mencapai kesepakatan dengan raksasa Liga Inggris tersebut. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke telah mengkonfirmasi bahwa Erling Haaland akan menetap untuk musim mendatang. The Blues tertarik untuk mendatangkan pemain Norwegia itu, tetapi harga permintaannya sebesar 160 juta pound sterling terbukti menjadi batu sandungan. Dortmund tidak mau menurunkan harga jual itu dan tampaknya mereka ingin mempertahankannya setidaknya untuk 1 tahun lagi. Cukup jelas bagi saya bahwa Erling Haaland akan bertahan di Dortmund, sama seperti Julian Brandt. Saya cenderung mengatakan itu setiap hari, tetapi sepertinya tidak ada yang benar-benar mendengarkan karena saya mendengarkan sesuatu yang baru setiap minggunya. Kiper baru AC Milan Mike Maignan angkat bicara soal kepergian Gianluigi Donnarumma. Dia menghargai apa yang sudah dicapai koleganya itu selama di San Siro. Kontrak Donnarumma bersama AC Milan habis pada Juni 2021. Kiper 22 tahun itu akan memperpanjang masa baktinya di Rossoneri dan memilih hengkang ke PSG. Kepergian Donnarumma ke PSG sekaligus mengakhiri karirnya bersama AC Milan yang sudah terjalin selama 6 tahun lamanya. Kiper timnas Italia itu mencatatkan 251 kali penampilannya dengan seragam Diavolo Rosso serta mempersembahkan 1 titel Piala Super Italia. AC Milan bergerak cepat dan langsung mendapatkan kiper anyar untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma. Mike Maignan didatangkan dari Lille seharga 15 juta euro dan diikat kontrak hingga 2026.
Mike Nance ditunjuk sebagai suksesor Donnarumma berkat penampilan gemilangnya selama di Lille. Penjaga gawang 25 tahun itu berhasil mencetak 21 clean sheet di musim lalu, paling banyak di 5 liga top Eropa, serta membantu timnya juara Liga Prancis 2020-2021. Mike Nance percaya diri bisa memberikan yang terbaik di San Siro. Dia ingin bisa melampaui pencapaian Donnarumma, kiper yang dianggap telah berkontribusi besar buat Rossoneri. Donnarumma sudah melakukan bagiannya di sini, sudah memberikan kontribusi besar dan menulis sejarahnya. Namun saya akan menuliskan kisah saya sendiri di AC Milan dan saya bakal bekerja sekeras dia, kata Mike Nance dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Aspek mental dan konsentrasi saya luar biasa, pikiran saya selalu siap, sementara dari sudut pandang teknis saya di sini untuk belajar dan saya melakukannya setiap hari. Di Milanello saya langsung merasakan suasana yang hebat, saya diterima dengan sangat baik dan langsung merasakan profesionalisme tingkat tinggi, ujarnya. Messing with my head again.